Salam, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Trisma Anggeni Mangiri, kelas A, NIM 61603012100002, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Adapun soal UTS pada saat ini, yang pertama, jelaskan kondisi keberagaman di Indonesia saat ini dan uraikan penyebab intoleransi dalam masyarakat. Nomor 2, apa pendapat dan saran Anda agar Indonesia dapat menjaga keberagaman dalam masyarakat sebagai negara dengan Bhinneka Tunggal Ika? Yang pertama, kondisi keberagaman di Indonesia saat ini. Keberagaman masyarakat Indonesia cukup banyak. Masyarakat di Indonesia memiliki banyak kekayaan, tak hanya sumber daya alam, tetapi juga warisan kebudayaan, adat istiadat, budaya, suku, etnis, dan lainnya. Semua kekayaan itu termasuk warisan sejarah yang memiliki harga dan bernilai sebagai sebuah identitas bangsa Indonesia. Keberagaman tersebut menjadi ciri dan keunikan identitas yang dapat memberikan keuntungan dan positif bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat di Indonesia. Pasalnya, dapat menjadi daya tarik bagi orang lain atau wisatawan mancanegara. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki berbagai bentuk. Lantas, apa saja bentuk keberagaman masyarakat di Indonesia? Yang pertama yaitu keberagaman agama. Perlu diketahui Indonesia termasuk negara beragama. Setidaknya hingga saat ini ada 6 agama di Indonesia yang diakui dan sah secara hukum dianut atau dipeluk oleh masyarakat. Keenam agama yang sah dan resmi yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kedua, adat istiadat. Keberagaman masyarakat di Indonesia membentuk adat istiadat. Terdapat berbagai jenis adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Misalnya, dalam hal aturan mengenai konsensus dan kesepakatan dalam menjalankan nilai dan norma di masyarakat. Hal ini sudah diberikan secara turun-temurun pada setiap generasi atau garis keturunan yang ada di dalam setiap masyarakat. Adat istiadat ini juga berupa tata kelakuan, kesopanan, kesusilaan yang mana sudah dilakukan secara turun-temurun pada setiap generasi. Yang ketiga, keberagaman suku. Warisan sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia dalam keberagaman suku memang menjadi keunikan tersendiri. Bahkan berbagai suku yang ada telah memberikan keistimewaan akan keberadaan Indonesia di mata dunia. Selanjutnya yang keempat, kebudayaan atau budaya. Kebudayaan yang dimiliki oleh setiap masyarakat menjadi bentuk keberagaman yang tidak bisa dihindari. Mulai dari kebudayaan dalam bidang kesenian tari, lukisan, rumah adat, lagu daerah, cerita rakyat atau drama, pakaian adat, tradisi maupun upacara yang dimiliki setiap masyarakat. Yang kelima, keberagaman ras. Ras adalah sebagai cara untuk melakukan pengkategorian pada manusia, mulai dari ciri-ciri fisik tertentu yang berbeda-beda seperti rambut, kulit, dan lainnya. Dalam KBBI, ras merupakan golongan bangsa yang berdasarkan pada ciri fisik. Yang keenam, golongan atau kelompok etnis. Keberagaman selanjutnya yang tak bisa dielakkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yaitu perihal adanya golongan atau kelompok etnis. Yang ketujuh, keberagaman kepentingan. Berbagai keberagaman di dalam masyarakat tidak hanya menyangkut budaya, ras, suku, namun ada juga keberagaman dalam bentuk politik, ekonomi, pasar atau perdagangan.
yang dimiliki setiap masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Berbagai perspektif yang ada, inilah bentuk keragaman masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, penyebab intoleransi dalam masyarakat. Intoleransi dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan terhadap keberagaman yang ada di Indonesia dan banyaknya stereotipe negatif tentang kelompok tertentu. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya sikap intoleran di masyarakat yaitu tidak adanya rasa menghormati satu sama lain, bersifat fanatisme terhadap suatu hal, ego yang tinggi, adat istiadat yang berbeda, adanya sikap ketidakpercayaan terhadap agama lain, suku lain, hingga hal lainnya yang berkaitan. Munculnya perasaan yang membuat seseorang merasa terancam, media sosial yang dimanfaatkan untuk hal negatif. Berikut saya akan tampilkan contoh intoleransi. Bawa pentung. Kita dulu lagi. Lagi mati gue. Bawa pentung, situ bawa pentung. Tongkat. Jangan ojo memancing. Ojo memancing, Jangan dulu biar. Coba saja. Selanjutnya, pendapat dan saran saya agar Indonesia dapat menjaga keberagaman. Yang pertama, saling menghargai. Hal utama yang paling penting untuk bisa dilakukan yaitu dengan saling menghargai. Cobalah untuk bisa menghargai baik agama, suku, ras, dan golongannya. Jangan menjadikan hal tersebut sebagai perbedaan yang mendalam. Justru sebaiknya bisa digunakan untuk membuktikan bahwa masyarakat Indonesia mencintai keberagaman. Selanjutnya, membantu satu sama lain. Sejatinya, manusia merupakan makhluk sosial yang memang membutuhkan satu sama lainnya, termasuk dalam hal menjalin keberagaman di Indonesia. Dengan membantu satu sama lainnya, akan memberikan efek yang sangat besar. Terlebih, sesama masyarakat Indonesia memang seharusnya melakukan hal ini. Seperti saat terdapat musibah, maka bisa membantu satu sama lainnya. Bersikap baik untuk tetap membantu lainnya, jangan menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk tidak membantu, tetapi tetap memberikan bantuan yang memang bisa bermanfaat untuk digunakan. Hal ini akan membuat pola kehidupan yang lebih baik ke depannya. Yang ketiga, tidak saling menjatuhkan. Sebagaimana mestinya, seorang saudara, maka tidak boleh untuk saling menjatuhkan, terutama untuk membuat keberagaman di Indonesia tetap berjalan. Di negara yang lainnya, tentu tidak memiliki keberagaman yang begitu banyak. Memang tugas masyarakat Indonesia ini cukup berat karena harus menjaga keberagaman ini agar tetap lestari. Sebenarnya hal tersebut berat jika dilakukan sendiri. Sebaliknya, jika dilakukan bersama-sama, tentu tidak, justru akan sangat menyenangkan untuk dilakukan. Mulai dengan lingkungan sekitar, terlebih dahulu buat lingkungan masyarakat yang nyaman, tentram, aman, kemudian sampaikan kepada saudara yang lainnya bahwa hal ini penting untuk dilakukan. Yang keempat, saling menjalin kebersamaan. Baik dalam kondisi susah maupun senang, maka bisa untuk tetap menjalin kebersamaan. Jangan biarkan saudara yang di sana sedang susah maka tidak diberikan bantuan yang sesuai. Seharusnya diberikan penanganan yang memang tepat. Padahal saat ini sudah begitu banyak akses yang bisa dilakukan untuk menjalin kebersamaan. Tidak hanya pada saat kondisi senang saja, tetapi saat kondisi susah juga. Tetaplah menjadi bagian dari masyarakat yang memang siap membantu sesama. Menjalin kebersamaan sesama masyarakat Indonesia. Jangan sampai keberagaman ini hilang karena tidak ada jalinan kebersamaan satu sama lainnya.
Demikianlah hasil pemaparan tugas UTS Pendidikan Kewarganegaraan saya. Mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Salam, selamat siang, terima kasih.